Bismillahirrahmanirrahim. Al-adabus tsani, adab yang kedua ya. Adab di dalam rumah tangga ya. Muasyarah. Yang kedua adalah husnul khuluq ma'hunna ya. Bersikap baik, menjaga etika bersama mereka ya, para istri itu. Sesuai firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Waqala dawu sapa Allah fi ta'zimi haqqihinna, ing dalem ngagungaken haki niku nisa niku. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna lan ngalap sapa mengkono nisa minkum saking sira kabeh mitsaqan ing janji ghalidhon kang apun, janji yang ghalidhan, misalkan ghalidhan yang kukuh, muakkadan syadidan. Jadi ulama menafsiri kata-kata mitsaqan ghalidhan yaitu kalimat nikah itu. Jadi kalimat pernikahan itu menurut Imam Mujahid di dalam tafsirnya, mitsaqan ghalidhan itu adalah ya kata-kata pernikahan di mana dari situ orang diperbolehkan melakukan hubungan badan. Wa qala ta'ala was-sahibi bil jambi. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an was-sahibi lan konco bil jambi kelawan lambung teman dekat. Sahibi bil jambi. Surat apa itu? Surat An-Nisa. Qila hiya maknane sahibi bil jambi ikul mal mar'atu bujuwaton. Sahibu bil jambi itu artinya adalah seorang istri. Wa akhiruma lan utawi akhiri perkara ausa kang wasiat bi iklan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku salasu kalimatin, telu piro-piro kalimat ya. Ada 3 kalimat yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini mengingatkan kita tentang 3 hal. Karena ono sapa Nabi iku yatakawallamu bihim, dawuh sapa Nabi bihim kelawan mengkono salasu kalimah hatta talajlaja sehingga miter-miter apa lisan Nabi wa khafiya lan samar apa kalamuhu dawuhe Kanjeng Nabi. Gusti Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya sebelum Nabi wafat itu pesan 3 hal. Jala tumandang sebuah Nabi yaqulu dawu Nabi as-shalah as-shalah. Yang pertama Nabi pesan as-shalah as-shalah. Ilzamuha, hendaknya kamu jaga sholat ya. As-shalah as-shalah. Ini pesan Kanjeng Nabi, ojo diremehno. Sebelum Nabi wafat, Nabi berpesan 3 hal. Yang pertama, as-shalah, tentang sholat. Wa ma malakat aimanukum, wa ma lan budak malakat kang miliki sapa aimanukum biro-biro tantangan sira kabeh. Maksudnya kalau hari ini, pada zaman dahulu budak. La tukallifuhum ojo merti-merti sira ariqa ing mamalakat aimanukum ma ing perkara kang ora kuwasa sapa mengkono al ariqa. Nabi wasiat kemanusiaan, jangan membebani kulit dengan terlalu berat. Ini pesan kemanusiaan. Jangan memaksa mereka bekerja di luar kemampuan. Yang terakhir Allah Allah utiyo sira ing Allah ya. Ini Nabi. Hendaknya kamu takut kepada Allah ya. Allah itu kalimat terakhir yang diucapkan Nabi sebelum wafat. Allah utiyo sira ing Allah fin nisa'i ing dalam urusane pira-pira wong wadon. Artinya kamu harus hati-hati urusan perempuan. Fa innahunna sudin nisa iku awanun pira-pira awanun
piro-piro boyongan tawanan fi aidikum ing dalam piro-piro tangan sira kabeh. Istri ya seakan-akan tawanan ya. Mereka ini dalam kekuasaan suami. Maka Nabi berwasiat ya, jaga istrimu ya. Allah finnisa. Jangan sekali-kali berbuat zalim kepada wanita, pada istri maksudnya. Ahadtumuhum, yakni karena Nabi asra, usara, biro-biro tawanan. Istri itu seperti tak tawanan terikat di rumah suami. Ahadtumuhunna ngalap sirahunna ing nisa bi amanatillahi klan amanai Gusti Allah. Wastahlaltum lan padha ngalalaken sira kabeh furujahunna ing biro-biro furujine nisa bi kalimatillahi kelawan kalimati Allah. Jadi ini janji Allah, kalimatullah. Maksudnya kamu itu dihalal atas izin dari Allah. Maka istrimu jangan kamu sia-siakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sabara ala su'i khuluq imraati man utai sapane wong iku sabar sapa man ala khuluq imraatihi ing atase akhlaki bojo wadon iman. Siapa orang menghadapi akhlak yang istri yang kurang bagus ya, atahullah mongko bakal paring ing wong sapa Allah minal ajri saking ganjaran mislama ing padane perkara atau kang paring sapa Allah Ayyuba ing Nabi Ayyub. Artinya suami yang bertahan sabar seandainya istrinya ini cerewet, kereng, galak, ngentutan. Suami yang mau bertahan ya, sabar menghadapi akhlak istri yang kurang bagus, maka oleh Allah diberi pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub ya. Nabi Ayyub ini nabi yang dicoba dengan cobaan berat. Ala balaihi ingatasi balai Nabi Ayyub. Orang suami yang mampu ya menahan diri, bisa sabar, tidak nuruti nafsu, tidak ngamuan ya, menghadapi akhlak istri yang kurang bagus, itu diberi Allah pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub. Pahala Nabi Ayyub ini kan besar ya, pahala Nabi yang seumur hidupnya sangat sabar, sakit yang sedemikian rupa ya. Artinya derajatnya orang sabar menghadapi istri itu sampai seperti derajatnya pahalanya maksudnya Nabi ya. Jadi godaan dari istri memang berat ya. Makanya kamu harus siap. Kalau seandainya kamu nanti dapat istri yang ketus, judes, cerewet, ngamuan ya, istri monai, iku rezekimu. Awakmu milih dewe ya, ya tanggung-tanggungan dewe, jangan nyalahkan orang lain ya. Kamu kan oleh Allah sudah disuruh melihat, suruh milih ya. Kalau kemudian aku keliru, kamu kira lembut terdaca kuat terus, ya rezekimu ya. Ya kamu harus bisa menahan diri. Inilah perlunya ngaji ya. Suami-suami itu harus ngaji supaya kalau ada problem ya nggak gampang putus asa ya. Jangan mudah mengatakan kata cerai. Suami harus punya ketebalan hati yang lebih menghadapi istri ya, karena istri ini kadang kan emosi ya. Tidak perlu meladeni ya. Pokoknya suami istri ini harus ada yang ngalah. Kalau satu jadi api, satunya harus jadi air. Jangan api dilawan dengan api, kebakaran. Suami harus diberi
kekuatan yang lebih besar ya, menghadapi istri. Walaupun istrinya ini akhlaknya jelek ya, yang didandani ya. Kalau istrinya minta cerai, ya tidak harus dituruti. Karena apa? Hak cerai itu kan ada di pihak suami ya. Hak cerai itu ada di pihak suami. Umpamanya istrinya itu ya minta cerai, ya suami mempertimbangkan apakah masih bisa dipertahankan. Kecuali kalau istrinya itu terbukti ya, bukan gosip, terbukti suka selingkuh, suka serong ya. Ya kalau begini ini kan susah. Berarti memang wataknya jelek. Tapi kalau hanya soal istri itu suka ngomel, suka marah, itu biasa ya. Jangankan istri kita, istrinya Sayyidina Umar aja galak. Istrinya kiai-kiai itu banyak yang galak-galak. Itu biasa ya. Tetapi bisa dikendalikan. Ya hendaknya suami mempunyai kekuatan lebih untuk mengalah. Selanjutnya begini. Waman sabarat ala su'i khuluqi zawjiha. Waman utawi sapane wong, maksudnya wong wadon ya. Iku sabarat sabar sapa man mar'ah ala su'i khuluqi zawjiha ing atase olone akhlake bojone zaujah, atau mongko paring ha ing zaujah mar'ah sinten Allah mithla thawabi asiyata ing padane ganjarane Dewi Asia imra'ata fir'aunin rupane bojone Fir'aun. Jadi suami istri ini hendaknya bisa sabar. Kuncinya itu, kata kuncinya sabar. Dua-duanya baik suami atau istri. Makanya Nabi mengatakan kalau suami sabar menghadapi keburukan suami, dia Nabi Ayub. Sebaliknya kalau istri sabar menerima kenyataan suaminya jahat, jelek, maka dia diberi pahalanya Asia. Ya, Asia itu wanita yang dijamin masuk surga, istrinya Fir'aun. Asia ini wanita kuat yang memilih beriman bunuh oleh Fir'aun dan dia masuk surga. Artinya atau istri ini dianjurkan ya untuk masing-masing bisa menahan diri. Dan Al-Quran pun memberikan garansi ya. Ada jaminan dalam Al-Quran satu ayat, siapa suami istri yang mampu bersabar, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah menjanjikan siapa suami istri yang mampu bertahan menghadapi pasangannya yang mungkin kurang sesuai, Allah akan menjanjikan khairan katsira. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya Allah akan menggantikan dengan kesabaran itu kebaikan. Mungkin suaminya itu sabar, istrinya suaminya sabar, istrinya galak. Oleh Allah diberi anaknya cerdas-cerdas. Atau istrinya sabar, suaminya galak. Allah berikan anugerah, rezekinya lancar, dagangannya laris, dan yang lain-lain ya. Allah pasti memberi kebaikan-kebaikan. Siapa orang mau bersabar dalam berumah tangga, Allah menjamin wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Makanya ini diperlukan ya, kekuatan kesabaran. Wa alam lan wurusira anda usah kelakuan iku laisa ora ono apa husnul khuluqi bagusi akhlak maha sertani nisa. Iku kaful adha nyegah piloro anda senging mengkuno nisa. Yang dimaksud husnul khuluq itu bukan hanya mencegah, menahan diri, tidak menyakiti ya. Maksudnya istrinya judes gak dikamplang, itu belum. Bal ihtimalul adha minha. Yang dimaksud itu balik iku ihtimalul adha,
nanggung ing piloro minha saking mengkono mar'ah. Bahkan yang dimaksud itu hendaknya dia bisa menanggung derita atas nama cinta. Istrinya seperti apapun dia bertahan. Ini yang dimaksud husnul khuluq. Bukan hanya memaafkan tapi juga memaklumi. Jadi enggak iska di masalah gitu. Ya ada wanita sedikit-sedikit ini ya sudahlah. Tidak perlu dicari-cari kesalahan. Suami hendaknya bisa menanggung derita. Artinya dia tahan gitu lah. Ya. Ngalah. Wal hilmu lan aris. Aris itu bijak, di atasnya sabar. Indah toisyiha, nalikane tois itu kurang akal ya, emosi itu. Indah toisyiha nalikane ngamuke apa tois. Toisun itu maknanya khifat. Orang itu kan kadang nekat gitu ya, nekat moro-moro awakmu ditewapui kan meneng wae des ya. Guyu tok ojo petuandangi ya. Mungkin karena dia itu wanita itu kadang bisa kalap ya. Karena memang emosinya bisa tidak, wanita itu tidak beragama ya, tidak punya ilmu. Itu bisa kalap, bisa bunuh diri, histeris atau mungkin menyakiti ya. Nah, seperti itu suami harus bisa hilmu, bukan hanya sabar. Hilmu itu di atasnya sabar ya, bijak ya. Hendaknya itu bisa memaklumi ya egoisme istri atau ke ini apa ya kadang kengawuran wa ghadabi muring-muringe zaujah atau ketika wanita itu ngamuk ya. Wong wedok ngamuk kan mesu-mesu banting-banting umpamanya ya. Seperti di sinetron-sinetron itulah ya. Kalau istri pondokan insyaallah gak sampai. Tapi istri yang kurang ilmu bisa jadi ya marah, banting, ngamuk atau apa. Umpamanya kamu dituambel, ya kamu nggak usah balas ya. Apalagi kamu salah, istrimu ngamuk, menang lagi. Belum ngapa belum ngomong nih iya. Bapak, iya. Bapak, iya. Lah kan gue kasih tahu tukaran. Nah. Jadi suami kudu ono budek didik. Sehingga tidak semua ucapan istri itu didengarkan ya. Kalau istri sudah ngamuk, biasa kan orang ini meneng wis. Nggak usah ya. Untuk apa? Dilatih ini tidak ada untungnya. Kalau istrimu itu sedang marah, ngoceh, awakmu ngamuk, ya kok iso gelut. Kamu mau ini, suwi-suwi mulut dengan mulut tidak cukup ya, tangan bergerak das. Makanya cara menghindari perselisihan ya diem itu. Nah rokokan ya rokokan, gak rokokan yang ngemut permen. Ujungmu ngamuk permen belum. Kalau kamu tidak meladeni cepat selesai ya. Jadi dua hal yang harus kamu lakukan. Satu diam, dua senyum. Ya itu. Dua hal yang termudah untuk menyelesaikan masalah. Satu diam, dua senyum. Diam supaya urusan segala selesai. Sebab lek kon muni, yuk karo mari ini. Kok ngocot waduh. Masuk cocok, suwi-suwi tapu-tapuan. Mesti itu. Mulut tidak selesai, tangan. Jadi dua hal. Kalau kamu supaya tidak berselisih, kamu perlu dua hal. Satu diam, dua senyum. Kalau kamu senyum, pasti yang mau ngamuk itu batal. Kau harus dipondeli itu sekon mesem. Urung kati mendeli ya. Anyep dewi mana? Coba kamu salah. Urung. Tapi kalau kamu banyak nabrak mobil orang, orangnya mendeli, kamu mendeli, yuk gelo. Ya kalau kamu, ya maaf, ya wis, selesai urusan. Tapi coba kamu duduk, kamu marah, dia marah, bodoh-bodoh kak rumongso salah, ya mari ngono gelo, tidak menyelesaikan. Makanya ketika pertengkaran, dua hal yang harus kamu lakukan. Satu diam, ya. Diam supaya urusan segera selesai. Wong ngamuk,
pasti dia belengger. Diwong apa meneng. Jadi kan dia bosan sih ngomong gitu. Entah ya. Tapi lah kau sauti ngomong itu wow ya. Karena orang kalau sudah mulutnya lebih cepat dari otaknya. Kayak bedil gini. Otaknya enggak kalah sama mulutnya. Jadi emosi itu ketika mulut lebih cepat dari akal. Makanya orang bertengkar itu nggak rasional, muisu-muisu, ngamuk, jerit, karena apa? Mulutnya mendahului otaknya. Makanya emosinya kamu harus diam ya. Jadi dua hal yang termudah untuk menyelesaikan masalah. Satu diam, dua senyum ya. Kalau kamu senyum batal pertengkaran. Kalau kamu diam urusan segera selesai. Tapi kalau kamu sudah ngomong, wah sudah ini bensin dikasih api, prung, cerai akhirnya. Nah ini harus dihindari. Warajaat benih. Iktidaan karena manut bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu harus manut kanjeng Nabi? Fakat kanat teman-teman ono sopo azwaju piro-piro iku yuraji'nahu podo puri merujuk yuraji'na itu apa? Ya apa namanya madoni itu loh. Merujuk kalau bahasa Indonesia. Merajuk. Merajuk itu artinya ngomel bahasa Jawa nih ya. Nabi ini lelaki yang terbaik di dunia. Kanjeng Nabi itu pernah dikeroyok sama istrinya. Ini ya. Nabi pun pernah merajuk. Cara Indonesia merajuk. Cara Jawa nih ya maitu atau marah-marah. Ing Nabi al-kalama ing guneman. Pernah ada kasus istri-istri Nabi ini ya rame lah begitu. Faqala wadahjuruhu lan ninggal guneman. Maksudnya tahjur itu gak nyopo. Bahasa Jawanya gak wawuh. Bahasa Indonesianya apa? Tidak menyapa. Gak wawuh itu loh. Menang. Gak reken ketemu. Orang kalau ngamuk kan diem, mendiemi itu. Ing Nabi sopal wahidatu sal watan siji minhunna sanging azwaj yoman indal suci dino ilal laili tumeka maring wengi. Ini hadis sahih ya. Hadis sahih. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari. Ada pernah ya, bukan sering tapi pernah. Pernah itu kan ya satu kali atau berapa. Pernah istri Nabi itu pun puri ya. Padahal Nabi kan lelaki sempurna ya. Nabi itu lelaki yang tiada tanding. Loh, Kanjeng Nabi itu pernah dikeruyuk oleh istrinya. Dikeruyuk dalam arti diomelin lah. Bahkan ada salah satu istri Nabi itu yang nggak nyapa sampai malam seharian. Nabi dinengi. Terus saiki gak wawuh ya. Istri Nabi padahal orang hebat. Dan Kanjeng Nabi sangat hebat. Itu pun rumah tangga pernah perniknya ya. Apalagi kalau rumah tangga kita yang bukan Nabi ya, bukan Kanjeng Nabi aja pernah terjadi ya sedikit konflik ya. Padahal itu Kanjeng Nabi. Nah kamu yang bukan Nabi, bukan apa ya sadarilah ya, kalau istrimu merajuk, kalau istrimu ceriwit itu ya rezeki mulai kayak bonus itu. Waraja'at lan podo matoni sama matoni merajuk marah-marah. Sopo imro'atu Umar bujune Sayyidina Umar radhiyallahu anha. Umar yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu fil kalami ing dalam ucapan. Sayyidina Umar juga pernah dicaci maki istrinya, diomelin nih sama istrinya ya. Padahal Sayyidina Umar ini laki-laki yang luar biasa ya. Sayyidina Umar ini bukan laki-laki macam kita-kita. Loh, Sayyidina Umar itu loh yang hebat seperti itu. Pernah
diomeli sama istrinya. Faqala, maka Umar mengatakan, Aduraji ini ya luka, Aduraji ini ono to ngrajuk sironi ing ingsun ya luka he wadon kang tercela. Luka itu wanita hina gitu. Jadi Sayyidina Umar marah, kamu kok rewel, wanita jelek. Gitu. Sayyidina Umar marah, menyebut istrinya luka. Luka itu wanita jelek, wanita apa? Wanita jelek lah, orang yang tercela gitu. Sayyidina Umar marah. Istrinya Sayyidina Umar pernah merajuk, terus Sayyidina Umar marah, kamu ini kok merajuk wanita jelek. Terus faqalat, nikwau imra'ah, inna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setune piro-piro garwane Kanjeng Nabi iku yuraji'na padha merajuk ya, yang ngomelin sapa azwaju ing Nabi wa huwa haliutai Nabi iku khairun luwih bagus min saking sira. Oh, jadi istrinya Sayyidina Umar ini pintar. Jadi dia lagi ngomel, Sayyidina Umar mentak, corong Jawa cok kakean ngomong gitu loh, cok kakean cangkem. Corong Jawa nih, kamu jangan nyocot. Sayyidina Umar menghardik istrinya. Kamu mau marah sama saya, wanita jelek. Istrinya Sayyidina Umar gak terima. Dia jawab, istri-istri Nabi Muhammad SAW itu juga merajuk kepada Nabi, dan Nabi itu lebih baik dari kamu. Menang Sayyidina Umar kalah. Jadi Sayyidina Umar bojone kalah. Jadi dia membantah istrinya ngelawan. Wedok ngono ya. Makanya meneng wae. Sayyidina Umar dibalas sampai bojone. Kamu kata istri Sayyidina Umar, nyainya nyauti. Istri-istri Nabi aja merajuk pada Nabi, padahal Nabi lebih baik dari kamu. Artinya kalau saya merajuk pada kamu pantas, kamu lebih rendah dari Kanjeng Nabi. Nabi aja juga istrinya masih ngomel, istrimu ya lebih pantas. Inilah ya. Intinya nggak ada untungnya. Bertengkar dengan istri itu tidak ada untungnya. Lebih baik diem ya, meneng wae. Kalau kamu punya istri lagi pidato, mama anggapan radio rusak. Jarna gak dirungokno. Radio kok meresek jarna. Mantu-mantu ya. Kalau kamu tidak melayani, ya dia segera diam. Tapi kalau kamu melayani, ya istrimu marah, kamu bentak, ya bisa perang. Akhirnya piring terbang, gelas terbang, ya, TV terbang. Wah, ini kacau balau malahnya, hancur nanti. Pokoknya syaratnya jadi suami ini harus lebih. Makanya kita harus ya berusaha dan berdoa. Muga-muga yo dibaringi bojo sing sholihah. Tapi ya mungkin romantika ya. Istri itu tidak selamanya halus. Yo kadang-kadang tepak kesel atau tepak PMS, apa istilah PMS? Apa itu datang bulan itu lagi mau haid itu, bawaannya suntruk kudu nesu. Ya udah maklumi gitu loh. Jadi suami tidak perlu melayani pertengkaran dengan istri. Lebih bagus kalau diem ya. Pokoknya kuncinya itu. Kunci untuk menyelesaikan masalah, senyum dan diam. Senyum untuk menghindari perang. Diam supaya urusan segera selesai. Nah, itu kuncinya sudah. Istrimu marah kamu senyum. Dia mungkin susu kayak enak dewi, kati ngamuk kan guyang. Sehingga dia mencucuk burung. Sudah. Kalau kamu diem, ya mau bertengkar gimana kamu diem? Mau dilono, mau buaya meneng wae, nggih. Matur suwun. Kasih nak coba buaya, komodo, ayo. Kebun binatang keluar semua. Jadi tidak perlu melayani kemarahan dengan kemarahan.
api tidak bisa dipadamkan dengan api ya. Muga-muga diparingi sabar.